Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Masih tetap semangat ya? Ya, harapan ibu pun demikian. Kamu juga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Ya, mungkin kamu belum tahu ya apa yang dimaksud dengan realitas sosial. Ya, seperti apa dia? Ya, realitas sosial itu adalah suatu bentuk kegiatan perubahan atau fenomena yang nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, jadi suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, itu seperti pada saat sekarang ya, kamu lihat di sebelah itu ada COVID-19 ya. Dengan COVID-19 itu suatu realitas sosial itu ya, suatu kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang membawa suatu perubahan baik itu di dalam struktur ataupun kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Kalau dahulu kita sering mengatakan kalau bersatu kita teguh, tapi sekarang kalau istilah itu tidak bisa dipergunakan. Kenapa? Kalau kita bersatu kita bisa cepat mati, tapi kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga kesehatan, kita harus belajar dari rumah. Nah, jadi ini suatu yang disebut contoh dari suatu yang disebut dengan realita sosial. Ya, apa yang menjadi faktor pembentuk realitas sosial? Ya, ada beberapa faktor yang membentuk suatu realitas sosial, yaitu yang pertama adalah masyarakat. Kalau dikatakan masyarakat itu adalah manusia yang hidup bersama dalam suatu daerah yang dia itu mencakup daerah yang sudah tertentu. Di sana dia menimbulkan suatu kebudayaan. Jadi akibat masyarakat ini terjadi banyak perubahan. Itu juga itu yang nomor satu pembentuk realitas sosial. Yang kedua adalah organisasi sosial. Organisasi sosial itu adalah suatu perilaku yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuat suatu kegiatan. Yang ketiga adalah dinamika sosial. Yang dimaksud dengan dinamika sosial itu adalah perkembangan. Ya, seperti kita, seperti kamulah ibu bilang. Pada sekarang ini kamu sebagai siswa, setelah jadi siswa kamu berkeinginan nanti akan melanjutkan suatu yang ke jenjang menjadi mahasiswa, dari mahasiswa menjadi pekerja. Ya, itu kamu lihat di gambar itu adalah gambar sepeda motor. Itu termasuk kegiatannya, itu ada satu organisasinya yang seperti ojek online katanya. Jadi di sana dia terorganisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama juga. Ya, yang keempat faktor realitas sosial adalah perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu adalah suatu keadaan di mana masyarakat itu tidak lagi dia menyukai apa yang dia sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang sedang terjadi dan yang dihadapinya. Jadi di sana perubahan sosial itu menyangkut kepada perubahan struktur di dalam masyarakat. Ya, jadi struktur itu mengalami suatu perubahan sehingga di dalam masyarakat itu ada suatu realita, satu kenyataan yang berubah pada kehidupan, baik yang untuk yang lebih baik maupun kepada hal yang lebih buruk. Kita masuk berikutnya adalah kepada macam-macam realitas sosial. Ya, macamnya yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Ya, di situ ada suatu tindakan, ada juga di sana komunikasi. Ya, jadi interaksi sosial itu adalah merupakan suatu kenyataan di dalam
dalam masyarakat untuk suatu kenyataan. Yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan itu sering disebut dengan hasil karya, rasa dan karsa dari manusia untuk kepada pemenuhan kehidupan. Jadi termasuk di sana di dalam pemenuhan kebutuhan kita membutuhkan suatu kebudayaan seperti peralatan hidup, religi, itu dia ya. Jadi ada 7 faktor daripada kebudayaan itu. Ya, yang ketiga bentuknya atau jenisnya adalah nilai dan norma sosial. Kalau dikatakan nilai itu adalah anggapan ya baik buruk suatu perbuatan ya. Jadi kalau kita berbicara soal nilai, di situ kita akan berbicara soal hal yang abstrak ya, tidak nyata. Kalau dikatakan norma sosial itu adalah bentuk dari suatu nilai sosial yang dia berupa suatu peranan ataupun aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Bentuk yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah pembedaan satu individu dengan individu lain yang dilihat secara vertikal. Jadi ada tinggi rendahnya kedudukan seseorang di dalam kelompoknya, ya. Nah, jadi yang berikutnya macamnya adalah status dan peran sosial ya. Ibu ingin tanya kepada kamu, mana duluan kita peroleh, status atau peran? Ya. Kalau dikatakan status sosial itu adalah kedudukan yang diberikan oleh masyarakat terhadap diri seseorang atau individu. Kalau disebutkan peran itu adalah sesuatu yang diharapkan dari pemilikan status ya. Jadi seseorang yang telah menerima status, dia ada peranannya. Jadi bagaimana perananmu sebagai anak, statusmu sebagai anak, bagaimana perananmu? Nah, itu dia. Jadi perananmu yang utama adalah memberikan penghormatan kepada orang tuamu, ya kan? Ya. Macam yang berikutnya adalah tentang perubahan sosial. Jadi tadi perubahan sosial ini bisa dia faktor pendorong realita, bisa juga dia sebagai bentuk realitas sosial, yaitu perubahan di dalam masyarakat yang membuat di sana adanya perubahan kepada sistem sosial, kepada sistem nilai, kepada sistem politik dan struktur kemasyarakatan. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ibu. Kiranya kamu semuanya rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.